Halo, nama saya Intan Taufik. Saya dosen mikrobiologi di SITH, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung. Dalam video ini, saya akan menjelaskan dan kita akan belajar bersama-sama terkait bagaimana fermentasi tradisional. Tentunya dengan cara yang menarik ya. Nah, pernahkah Anda mencium aroma tape yang manis tapi sedikit asam? Lalu bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi di dalam toplesnya itu? Nah, atau mungkin pernah bermain, melihat keluarga di rumah membuat tempoyak, atau tetua desa membuat tuak secara tradisional. Hanya dengan bahan-bahan sederhana dan dibungkus oleh daun pisang. Nah, fenomena ini tidak hanya enak disantap loh, tapi menyimpan cerita yang panjang tentang mikroorganisme, tradisi, sains, dan hidup di tengah masyarakat kita. Nah, dalam video ini, kita akan menjelajahi sains dan fenomena yang mungkin terlihat sederhana, tapi sangat kompleks sebenarnya, yaitu tentang fermentasi tradisional di Indonesia. Fermentasi adalah proses transformasi, ya. Transformasi itu perubahan dari bahan makanan oleh mikroorganisme seperti ragi dan bakteri. Di Kalimantan, misalnya, fermentasi tempoyak dari durian bukan cuma soal rasa, tapi juga cara melestarikan hasil panen. Di Jawa, tape jadi camilan harian. Di Sumatera, mungkin juga oncom menjadi pelengkap masakan. Nah, semua ini menggunakan mikroorganisme yang sebenarnya kita temukan di sekitar kita, tanpa perlu mesin atau alat-alat laboratorium yang canggih seperti di kampus ini. Masyarakat kita sudah menguasai teknik fermentasi ini secara turun-temurun dari nenek moyangnya. Secara ilmiah, fermentasi itu adalah metabolisme atau proses metabolisme di mana mikroorganisme mengubah bahan organik, biasanya karbohidrat, menjadi produk lain seperti alkohol, asam, atau gas. Proses ini tidak memerlukan oksigen atau kita sebut anaerob. Nah, misalnya dalam pembuatan tape, mikroba dari ragi mengubah pati singkong menjadi gula sederhana, lalu menjadi alkohol dan senyawa-senyawa aroma yang kita cium baunya. Itu sebabnya tape bisa mengembang, terasa manis, dan memiliki aroma yang khas. Proses ini sering dilakukan tanpa resep tertulis. Tapi ibu-ibu di dapur bisa tahu berapa lama kita harus menyimpan tape, kapan aromanya keluar, kapan teksturnya empuk. Itu karena ilmu tradisional diwariskan secara turun-temurun. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi, fermentasi bukan hanya mengubah rasa, tapi juga membantu mengawetkan makanan yang tadinya hanya bertahan beberapa hari, bisa bertahan berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Lalu meningkatkan kandungan gizi, bahkan memperkaya cita rasa yang khas daerah tersebut. Dalam biologi, proses ini disebut sistem. Ada sistem di mana di situ ada input dan ada juga agen pemproses dan ada juga kondisi. Untuk input misalnya ada singkong, ya. Singkongnya sebagai inputan, kemudian ada proses di mana yang melakukan perubahan itu adalah mikrobanya. Nah, mikroba ini kemudian dipengaruhi juga oleh berbagai kondisi di sekitarnya, antara lain suhu, kelembaban, dan lain sebagainya, yang akhirnya menjadi output, yang kita kenal atau kita santap dalam bentuk tape. Sama seperti dalam sistem pencernaan kita atau sistem pernafasan, sistem fermentasi ini melibatkan interaksi dan alur yang bisa kita pelajari secara ilmiah. Kita bisa belajar bahwa ilmu pengetahuan tidak selalu datang dari buku. Bisa juga dari dapur, ya, dapur rumah Anda sendiri, dari pasar, atau dari kebiasaan keluarga kita. Kalau kita dokumentasikan dan pelajari fermentasi di daerah kita bisa membuat modul belajar sendiri loh. Setiap daerah itu punya bahan lokal dan cara fermentasi yang berbeda-beda. Nah, sains itu milik semua orang, ya, milik kita semua. Dan dengan belajar dari ada yang di sekitar kita tidak hanya menjadi siswa, tapi juga peneliti, penemu, dan pewaris tradisi yang sangat kaya di Indonesia ini. Sekarang coba kamu pikirkan, makanan atau minuman fermentasi apa yang ada di keluarga Anda? Coba perhatikan prosesnya, catat perubahannya, tanyakan kenapa hal itu bisa terjadi. Siapa tahu itu adalah awal dari penemuan besar kamu. Sampai jumpa di modul selanjutnya, di mana kita akan membahas lebih dalam bagaimana sistem dan proses fermentasi bisa dijelaskan secara ilmiah.